Hi guys, welcome to my vlog. Video kali ini aku punya segmen baru yang namanya Alina Review American Goodies. Karena aku sangat suka belanja dan aku yakin kalian juga pasti sangat suka belanja ya kan. Yang paling nggak menyenangkan dalam ritual belanja itu kan bayarnya gitu ya. Siapa di antara kalian yang hobinya sama aku, suka belanja? Karena semua orang suka belanja ya. Oleh karena itu aku pikir aku pengen bikin segmen khusus review barang atau review website atau review apapun yang berkaitan dengan transaksi. Karena pengalaman belanja di Amerika itu cukup unik dan beda gitu sama di Indonesia. Dan aku berharap di video-videoku yang selanjutnya, yang segmen khusus belanja-belanja ini akan membantu kalian untuk misalnya yang pengen ke Amerika harus ke toko mana sih, kalau belanja online harus kemana sih gitu, mana yang harus dihindari dan mana yang layak gitu, recommended untuk membeli barang dari tempat itu gitu ya. Itu tujuanku. Atau kalau misalnya merek ini tiba-tiba ada di Indonesia gitu kan, kalian jadi bisa tahu dari reviewku ini recommended atau enggak untuk beli di situ, gitu loh ya. Jadi aku akan usahain untuk sejujur-jujurnya cerita tentang pengalamanku baik dan buruk gitu. Video ini tidak disponsori oleh barang yang aku review atau website yang aku review ini ya. Nah, di video pertama ini aku akan mereview Shein. Shein ini adalah toko retail online yang gede banget dari Cina. Dan saat ini adalah yang terbesar di Amerika Serikat. Dia itu the most downloading application according to marketplace.com. Terus dia juga dianggap ancaman bagi toko-toko retail serupa seperti H&M dan Zara dan Forever 21. Dan dia juga adalah fashion retail online terbesar dan paling populer di antara anak-anak muda di Amerika. Nah, cara belanja di Shein ini, setahu aku dia nggak punya toko brick and mortar, alias dia nggak punya toko fisik, toko offline gitu ya, tapi dia semuanya online dan semua barangnya masih dikirim dari Guangzhou, dari Cina. Terus mungkin di sini ada warehouse gitu di mana dia naruh barang-barang yang ingin dikembalikan. So kalian kalau misalnya mau pesen Shein, aku nggak tahu Shein melayani ke Indonesia nggak ya, tapi ngelihat dari aplikasinya, aku baca reviewnya tuh banyak sekali orang Indonesia yang bilang please buka Shein di Indonesia, dong bangun bisnis Shein ke Indonesia, kirim ke Indonesia kayak gitu ya. So aku asumsikan bahwa sampai sekarang mungkin belum ke Indonesia, dan aku pikir mungkin kenapa dia belum melirik Indonesia karena Shein ini kalau di Amerika itu kan boleh return ya, barang-barang yang dia beli boleh kita kembalikan. Mungkin dia takut kalau pasar Asia Tenggara itu dia coba banyak sekali yang ngembaliin. I don't know, kalau di pikiranku yang orang awam mungkin itu alasannya kenapa dia masih ragu-ragu untuk masuk ke pasar Asia Tenggara. Tapi intinya adalah dia punya aplikasi, kita tinggal download, terus habis itu udah belanja aja dari situ. Terus yang paling menyenangkan tuh aplikasinya itu pinter banget, dimana kamu tulis misalnya rok ungu pendek gitu, langsung keluar semua. Pokoknya intinya dia ngikutin kemauannya pasar Amerika, karena di Amerika itu rata-rata semua orang belanjanya belanja online kan. Nah, di Shein ini hampir semua barang ada guys, jadi mirip-mirip Amazon gitu. Bahkan barang-barang yang ada di Amazon itu biasanya juga ada di Shein dengan harga yang lebih murah. Konsepnya mirip Alibaba tapi lebih ke fashion gitu. Jadi mulai dari kalungnya kucing, makeup, skincare, terus apalagi baju, obviously gitu, sepatu dan segala macam tuh ada. Dan aku yakin kalian cewek-cewek Indonesia atau cowok-cowok Indonesia pasti gemes sama barang-barang yang Shein ini karena bagus-bagus banget, memang bagus-bagus, lucu-lucu. Paling nyenengin itu adalah barang yang ada di gambarnya itu biasanya sama dengan barang yang asli gitu. So aku sudah belanja sekitar mungkin 20 kali sepanjang 4 tahun aku di Amerika ini dan belum pernah kecewa. Ya ada 1 atau 2 kali kecewa, tapi nggak sekecewa itu karena memang gini loh, yang barang yang aku beli misalnya harganya $6 dan ternyata jahitannya agak kurang bagus ya nggak apa-apa, dan itu cuma 1 atau 2 kali.
nggak lebih dari 2 kali. Jadi udah gitu kita nggak harus nunggu saat-saat kayak misalnya Black Friday, deket-deket Natal kayak gitu, karena tiap hari, tiap bulan ada aja diskonnya gitu. Bahkan cara dia untuk ngasih diskon tuh lucu-lucu. Dia kasih game-game lucu kayak misalnya spin the wheel, nanti kamu spin terus itu ternyata dapat yang 50%, ya kamu dapat potongan 50%. Nah, barang-barangnya seperti apa? Ini juga baru datang. Udah lama sih, udah beberapa minggu yang lalu aku beli beberapa barang. Sengaja aku belum buka-buka tuh ini, tapi ini sebetulnya udah aku coba. Tapi aku taruh lagi biar kalian tahu datangnya tuh seperti apa. Aku selalu puas, tingkat kepuasan tuh selalu di atas 70% gitu ya. Jadi di gambarnya seperti apa, hasilnya sama gitu. Nanti aku liatin ya waktu aku pakai baju ini. Oh ya, ini juga aku beli di sana, murah banget, cuma $4. $4 itu berarti kan 80.000 ya. Jadi murah banget, kualitasnya bagus, bertahan lama. Banyak barang-barangku yang aku beli di sana. Nah, sekarang kita masuk ke positif negatifnya belanja di Shein. Positifnya dulu ya. Kenapa sih dia ngetop banget di kalangan anak muda Amerika? Karena murah. Murah banget guys. Jadi kalau kalian bilang H&M itu murah di Indonesia, enggak, ini ada yang lebih murah lagi. Jadi rata-rata top itu, kayak ini kan top, rata-rata top itu di antara 7 sampai $15. Berarti kan antara 100.000 sampai 200.000 saja, dan itu bagus, bukan yang asal-asal gitu loh. Bagus bener lah. Terus kalau untuk dress juga dimulai dari 12 sampai 30. Kalau di Amerika ya itu murah, nggak tahu ya kalau di Indonesia kira-kira kayak apa. Kalau Indonesia mungkin standar ya. Kalau kalian belanja di atas $25 alias sekitar 300.000 rupiah, itu kalian sudah dapat gratis. Rata-rata di Amerika memang menggratiskan ongkos kirim ya. Nah, jadi dia ngikutin gayanya toko-toko online di Amerika. Jadi dia banyak ngasih gratis ongkos kirim. Dan itu aku kurang mengerti sih, karena memang jauh sekali ya dari Cina ke sini dan itu gratis. Dan gak lama guys, mungkin sekitar maksimal 1 minggu tuh udah nyampe. Ini imagine, seneng banget. Terus kelebihan kedua, ini sebetulnya nggak aneh kalau di Amerika, tapi kalau di Indonesia mungkin nggak banyak yang seperti ini. Barang bisa dikembalikan, dan pengembaliannya nggak susah guys. Jadi di aplikasi kamu tinggal klik aja, misalnya kamu beli 10 gitu ya, terus 5 yang mau kamu kembaliin, ya udah klik yang mana yang mau dikembaliin, bawa ke kantor pos, itu pun nggak bayar. Nggak bayar sama sekali, jadi ada stiker khusus untuk dia, jadi udah keren banget. Dan itu sebetulnya umum sih di Amerika, kalau ada retail yang nggak boleh ngembalin barang pasti nggak laku kalau di Amerika. Nah, itu yang kayaknya patut dicontoh sama pengusaha-pengusaha di Indonesia. Terus pengembalian uangnya juga nggak susah sama sekali. Jadi ketika barangnya kamu sudah di stamp sama kantor pos bahwa barang itu udah di return, sekitar 1 atau 2 hari uangmu kembali. Padahal barangnya belum nyampe Cina, tapi uangnya tuh sudah kembali guys. Cepet banget. Itu makanya kenapa mereka tuh suka sekali belanja di sini. Dan Amerika tuh menjadi tempat apa ya, surganya belanja tuh. Salah satunya tuh itu, bukan karena harganya murah, tapi kita tuh worry free gitu. Nggak khawatir ketika kita coba baju ini, kok jelek ya, balikin lah gitu. Nggak masalah, nggak akan dapet drama, nggak akan dapet kamu di apa sih, dicemberutin sama SPG-nya gitu. That's okay. Biasa di Amerika tuh seperti itu. Habis tuh, setiap kamu belanja, kamu juga dapat poin. Bikin review, dapat poin. Dan poin-poin itu nggak pelit-pelit, mereka langsung segera kasihkan sebagai potongan diskon. Jadi kalau misalnya aku kasih reviewnya panjang plus dikasih foto segala gitu kan, mungkin dapat 20, dapat 30, berarti 20 sen. Kecil kan, tapi kalau belanjanya kamu banyak ya lumayan potongannya. Belum lagi diskon. Belum pernah aku belanja di sana nggak diskon. Jadi misalnya nih ya, aku lupa ini harganya berapa, nanti aku tunjukin di situ. Misalnya ini $10. Ini belum termasuk diskon. Jadi jatuhnya tuh cuma 7 gitu, cuma 100.000. Worth it banget sih uangnya gitu. Aku kadang-kadang juga suka kasihan dengan barang yang kualitasnya cukup baik. Berapa gajinya karyawannya gitu. Tapi itu nanti aku bahas. Kelebihan berikutnya adalah barangnya tuh lucu-lucu banget. Apa aja yang kamu pikirin pengen beli tuh ada, terutama buat anak-anak muda ya. Jadi kotak pensil, pengen tas, pengen sepatu, pengen baju, pengen topi, segala macam ada. Aku bahkan saking barangnya tuh lucu-lucu. Orang Cina tuh jago ya ngedesain-desain. Aku rasa saking barangnya lucu-lucu tuh aku berusaha untuk tidak ngelihat, untuk tidak buka aplikasi itu, karena takutnya nanti aku beli. Kebanyakan barang-barang yang aku beli dari dia itu juga memang impulsif gara-gara ini lucu, gara-gara bengong ngelihat ternyata beli gitu. Lalu kelebihan berikutnya adalah kualitasnya baik, tidak
keren banget, tidak bagus banget, tapi juga tidak jelek. Ya 7 lah ya. Oke. Aku punya banyak barang dari si Shein ini yang aku beli. Tapi lihat aja nih. Ini kan kalau di Indonesia dijual di eksekutif gitu kan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Mungkin sedikit lebih rendah dari kualitasnya di eksekutif. Mungkin, I don't know. Sebagian juga mirip kayak gitu. Dan kuat ini di mesin cucinya Amerika yang pakai air panas. Terus terkenal sangat kuat kan ya mesin cucinya Amerika. Nggak masalah, nggak jebol-jebol. Terus nggak keluar semua benangnya. Terus nggak luntur gitu. Ini aku bener-bener lupa harganya. Saking, gimana ya, saking murahnya tuh pesan. Jadi aku cuma lihat totalnya. Kalau belanja di Shein itu, aku tuh kayak punya budget. Aku pengen belanja maksimal 50 gitu. Jadi kalau misalnya sudah 70, aku lihat aku dapat diskon 30 menjadi 50, ya udah gitu. Aku kadang-kadang nggak lihat lagi harga persatuannya berapa, yang penting gua belanja 50 gitu. Jadi dia selevel lah sama H&M kualitasnya ya, Forever 21, eksekutif gitu. Kalau kalian beli yang harganya makin mahal, biasanya makin bagus lagi kualitasnya. Ini aja yang di bawah $10 kualitasnya bagus banget, apalagi yang di atas 10 gitu. Jadi sebentar ya, aku liatin. Nah, ini aku beli piyama ini dari Shein sekitar $22 atau sekitar 250.000 ya, celana sama ini. Kualitasnya bagus banget, dicuci berapa kali juga bagus-bagus aja. Habis itu ini nih yang favoritnya aku. Baju ini anjing. Sorry. Baju ini lembut banget. Kalau nggak salah ini cuma $16-17 gitu. Tapi enak banget dipakai dan cute gitu. Jadi ya kayak menang lotre lah, bagus-bagus semua. Terus rata-rata aksesoriku juga. Oh iya, ini ini antingnya aku beli di Shein. Tau nggak ini berapa? $2. Berarti berapa tuh? 30.000 doang ya. Jadi dia ada satu lagi, tapi satu lagi hilang. Aku tuh suka sekali sama anting. Dan aku banyak tindikan. Jadi kadang-kadang suka pakai yang aneh-aneh gitu. Sekarang kita masuk ke kelemahannya ya. Kelemahannya adalah, atau ini mungkin aku saja, tapi barang-barang yang harganya murah-murah itu kita belinya kan dengan jumlah banyak dan jatuhnya jadi cepat bosen gak sih? Jadi sekali 2 kali pakai itu udah males dipakai. Jadi aku numpuk banyak barang-barang seperti ini. Hanya beberapa aja yang aku suka sekali. Hanya aku aja, orang-orang teman-temanku yang belanja di Shein juga kayak gitu. Atau kalau kalian lihat di TikTok, cewek-cewek Amerika atau cowok-cowok Amerika yang suka belanja di Shein itu, dia paling hanya pakai 3-4 kali. Bukannya rusak ya, tapi mereka bosen aja karena buat orang Amerika baju $7 itu murah banget. Bahkan makan aja kalian nggak bisa $7. Kalian makan tuh harus di atas antara $10-12 kan. Jadi itu kelemahannya negara maju sih, dimana kita jadi ngentengin barang-barang, main beli gitu. Terus beberapa orang menyarankan untuk nggak belanja di Shein, termasuk suamiku. Dia anti sekali sama barang-barang dari Cina. Aku sih nggak masalah, tapi dia ngajarin, mengedukasi. Aku juga banyak tonton YouTuber yang mengedukasi tentang jangan belanja barang-barang dari Cina, karena ethical bisnisnya itu nggak terlalu baik gitu. Jadi dimana mereka mempekerjakan anak-anak di bawah umur untuk bekerja atau gajinya sangat kecil, terus habis itu kondisi suasana kerjanya juga nggak enak. Untuk mendapatkan baju dengan harga semurah itu kan berarti dia harus kerja sangat cepat, dan kalau kalian sangat menjaga kemanusiaan gitu, kalian atau hak asasi manusia, kalian pasti harus menghindari belanja-belanja di tempat yang seperti ini. Bukan cuma Shein, tapi harus dihindari. Aku juga bukan ignorant ya, jadi aku mencoba untuk menahan diri untuk tidak terlalu banyak belanja di sana. Tapi di satu sisi juga ini solusi yang murah untuk membeli barang harian untuk baju tidur, baju di rumah gitu. Jadi gimana ya? I'm in between gitu, 60% ke barang-barang yang lebih baik. Kayak contohnya ini, dia dibuat dengan sangat baik. Aku bisa rasain lembut sekali di dalamnya, dan aku yakin ini dipakai sampai 100 kali ke depan pun masih baik-baik saja gitu dibandingin yang ini. Tapi aku juga nggak kaya-kaya amat sampai harus bisa beli barang-barang yang terus-terusan mahal. So buatku level etikaku masih ada di tengah-tengah banget ya. Jadi dimana aku nggak akan pernah beli barang palsu, tapi aku masih mengiyakan untuk beli barang-barang yang murah-murah, walaupun sebetulnya aku sudah tahu sih
ini ethical bisnisnya masih kurang gitu, karena banyak orang-orang yang bekerja di bawah UMR kayak gitu-gitu ya. Itu kelemahannya. Kalau kamu sering pakai ini terus-terusan, jadi cuci pakai ya pasti akan cepat rusak karena kualitasnya memang nggak begitu bagusnya. Nggak jelek tapi juga nggak segitu bagusnya. Itu kelemahan kedua. Lalu kelemahan yang ketiga adalah bahan yang dipakai biasanya memang kualitas yang rendah, tapi bagusnya itu nggak kelihatan gitu. Hanya orang-orang yang ngerti fashion atau ngerti jahit-menjahit yang paham ini bahannya bahan murah gitu. Jadi sebetulnya nggak apa-apa sih, tapi kalau kalian tipe yang sangat menghargai mutu, mungkin kalian langsung bisa tahu ini bahannya nggak terlalu bagus gitu. Kalau kelemahan yang berikutnya adalah nggak baik untuk lingkungan, juga tidak tahan lama. Jadi paling dipakai sekitar 4-5 kali tuh bentuknya mungkin sudah berubah sedikit-sedikit gitu. Dan kalau kalian oke-oke aja ya nggak masalah. Sejauh ini barang-barang dari Shein yang aku beli belum ada yang rusak karena aku pakai nggak terlalu sering, aku gilir. Tapi mungkin kalau dipakai terus-menerusan seminggu sekali aku pakai mungkin juga ya rusak gitu. Jadi sejauh ini aku belum pernah merasa kecewa sama Shein. 1-2 kali tapi rasa puasnya lebih banyak gitu. Karena kalau nggak suka kan kalian bisa kembaliin dan uangnya kembali penuh ke kalian gitu. Jadi beberapa kali aku lihat kesempitan, kebesaran dan segala macam tuh aku tinggal balikin. So nggak bisa dibilang aku kecewa sama sekali, enggak. Jadi kalau boleh kasih nilainya adalah 8,5. Berharap di Indonesia segera ada karena pasti banyak yang jadi fashionable kalau di Indonesia. Tapi nanti kejadiannya kayak di Amerika, di mana retail besar tuh mulai marah karena gayanya si Shein ini jauh lebih bagus, lebih stylish sebetulnya daripada yang ditawarkan sama H&M atau Zara gitu menurutku. So recommended banget si Shein ini, belanja di Shein murah-murah. Aku nggak pernah ngalamin hal yang shock gitu. Di gambarnya cantik banget, pas dateng beda, nggak pernah sama sekali. Mereka kayaknya jaga sekali itu supaya nggak terjadi sama pelanggannya. Kalau kalian baca reviewnya juga selalu dibilang sesuai gitu kan. Ya kira-kira gitu. Semoga reviewku ini membantu dan kasih tahu aku kalian mau aku review apa lagi yang ada di Amerika. Aku akan coba untuk wujudin sebisanya. Oke, sampai sini dulu. I'll see you on my next video. Bye bye.